Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian para pendengar renungan pagi. Kita di acara renungan pagi edisi 17 Juni 2023. Pagi ini bacaan kita dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Biarlah menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut mengatakan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Melayani dengan tulus. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, munafik atau tulus melakukan sesuatu adalah hal yang kadang susah untuk dibedakan. Dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Salah satunya bisa saja muncul dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita. Keluarga Lazarus mengadakan perjamuan bagi Yesus. Dan dalam perjamuan itu Yesus begitu dihormati dan dikasihi oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Salah satu bentuk penghormatannya adalah ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Walaupun tindakan itu mendapat protes dari Yudas, Yesus mengizinkan Maria sembari mengatakan tentang kematiannya yang makin dekat. Pembacaan ini menampilkan figur yang tulus dan figur yang munafik. Ketulusan itu dicerminkan oleh tindakan Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal seharga 300 dinar. Nilai yang sangat besar, saudara sekalian, jika kita konversi nilainya ke dalam upah pekerja. Pada saat yang sama, muncul Yudas yang terheran-heran dan mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Maria. Secara spontan ia merespon bau semerbak narwastu itu dengan bersikap seolah-olah peduli terhadap orang miskin. Yudas sangat menyayangkan hal itu sebab baginya adalah pemborosan. Yang dilakukan oleh Maria waktu itu adalah pemborosan bagi Yudas, sebab upah pekerja dalam satu hari adalah satu dinar. Sedangkan Maria menumpahkan minyak wangi seharga 300 dinar. Itu berarti, saudara sekalian, hasil kerja lebih dari 300 hari. Namun penulis Injil Yohanes mencatat, siapa sesungguhnya Yudas? Bahwa ia adalah seorang pencuri uang kas. Karena memang Yesus mempercayai dia sebagai seorang bendahara para murid. Ia koruptor karena sangat materialistik. Ia menggunakan orang miskin hanya untuk maksud tersembunyi sesuai dengan karakter dan kebiasaannya. Hal itu terbukti nyata pada akhir hidupnya ketika ia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak, jauh lebih rendah dari apa yang dipersembahkan oleh Maria. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan, sementara kemunafikan hanya menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Ketulusan Maria mengajarkan kita sebagai murid Kristus untuk berkorban dan merelakan milik kita kepada Kristus untuk memuliakannya. Tindakan Maria ini merupakan suatu pengorbanan besar, karena minyak narwastu murni itu sangat mahal harganya.
Bukan hanya harta yang dikorbankannya, tetapi juga harga dirinya. Sebab menarik bagaimana Maria menyeka kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya sendiri. Saudara sekalian, pada masa itu, rambut adalah sesuatu yang sangat berharga bagi para perempuan. Rambut adalah mahkota perempuan, salah satu kehormatannya. Maria menghampiri kaki Yesus. Ini adalah tanda Maria merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Yesus, sambil rambutnya menyekah kaki Yesus. Saudara sekalian, pada waktu itu menyekah biasanya menggunakan lap atau kain. Tapi kali itu Yesus membiarkan Maria menggunakan rambutnya untuk menyekah kakinya. Harga dirinya ditaruh di atas kaki, di tempat yang paling dekat dengan tanah. Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdian kepada Yesus segera akan berakhir. Karena itu ia memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Waktu tidak selalu ada, kesempatan tidak selalu tersedia. Iman dan pengabdiannya kepada Tuhan merupakan teladan tertinggi dari apa yang diinginkan Allah bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa perbuatan kasih itu akan disebut di mana saja Injil diberitakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketulusanlah yang membawa kita untuk sanggup mengorbankan apapun yang kita punya, bahkan harga diri kita sekalipun, untuk melakukan yang terbaik bagi sesama dan melayani Tuhan dengan tulus. Mari kita perhatikan dengan saksama bagaimana pikiran, tutur kata, dan motivasi serta tindakan keseharian kita. Apakah semuanya telah dibangun atas dasar ketulusan atau kemunafikan? Biarkanlah ketulusan yang memandu kita. Biarlah ketulusan menolong kita untuk memberikan pengorbanan sebaik-baiknya. Bahkan merendahkan diri kita serendah-rendahnya agar Tuhan dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini tentang firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami mohon supaya kami dipandunya untuk berjalan. Biarlah firman-Mu ini berbicara kepada setiap kami, agar kami belajar selalu tulus, mengerjakan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Bukan kemunafikan yang hanya untuk diri sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menghargai setiap waktu yang Tuhan beri. Karena tidak selalu ada kesempatan pada kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya apapun yang kami lakukan dalam ketulusan. Supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan di dalam segala sesuatu hidup kami. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menempa kami menjadi murid-Mu, menjadi umat-Mu yang semakin berkenan di hati-Mu. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa Surgawi, berkatilah mereka sekalian. Hadirlah dalam hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, biarlah dalam Tuhan mereka menemukan jawabnya. Agar semakin hari mereka semakin mendekatkan diri kepada-Mu dan mempersembahkan kehidupan ini menjadi persembahan yang tulus di hadapan hadirat Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu pagi ini. Kami taruhkan hidup kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.